lalu kemudian baca Quran 1 huruf, ini juga sudah. Sekarang kita masuk ke skema tajwid. Ya. Kita masuk ke skema tajwid. Skema tajwid itu kalau di buku di halaman 58 dan 72. Ya. Halaman 58 dan 72. 58 sampai 72 di buku yang ada sekarang. Ya. Apa fungsinya 10 jari ini? Fungsinya adalah untuk mengetahui jurus apa yang kita berikan terhadap orang yang kita ajar. Ya. Jadi pertama, pada saat mau memulai kita harus mengajak pensucian diri dulu. Tadi konsepnya adalah kalau mau sholat, wudhu dulu. Mau tawaf, wudhu dulu. Jadi harus suci. Mau makan, piring-piringnya bersih dulu semua. Ya, mau minum, gelasnya bersih dulu semua. Bahkan mau masak, beras itu yang udah bersih, dibersihin lagi. Ya kan? Lalu motivasi. Motivasi ini sangat penting karena inilah yang membuat itu pergerakan itu bisa berjalan dengan maksimal. Lalu kemudian ilustrasi bisa baca. Jadi konsep ini yang mengantarkan orang bahwa membaca itu ternyata mudah. Ya. Lalu kenal huruf itu adalah mereka yang dari nol atau belum bisa membaca. Nah, itu jurusnya di sini. Dan kenal tanda baca. Jadi kelingking jari manis kiri dan jari kelingking kiri itu adalah yang sangat terpenting untuk baca Al-Quran. Jadi yang harus dimaksimalkan ini. Ya. Nah, bagi mereka yang sudah kenal huruf, kenal tanda baca, tapi masih kesulitan dia membaca, jurusnya adalah jempol kanan. Membaca 1 huruf. Diselesaikan di sini. Nah, bagi mereka yang sudah lancar di sini, berarti dia harus masuk skema tajwid. Jadi ada orang ngaji bisa, tapi dia cara bacanya amburadul, ya, dengung-dengungnya nggak benar, panjang pendeknya nggak benar, gitu ya, ukurannya, terus tebal tipisnya nggak benar. Itu masuk di sini, di skema tajwid. Ada orang secara tajwid dia oke, dia paham, tapi dia nggak bisa baca. Tidak bisa menerapkan, berarti dia harus diselesaikan dengan jari tengah kanan, membaca 1 kata atau 2 kata. Lalu ini sudah dia baca dengan baik dan benar gitu ya, tapi masih ada huruf-huruf yang pengucapannya nggak benar. Itu berarti senyum 6 ada di kelingking di jari manis kanan. Mereka yang sudah bisa baca tapi nggak tahu halaman, ayat, surat di tempatnya, posisinya di mana. Ini angka Arab dia main. Tuh. Jadi seluruh persoalan itu di metode tasbih diselesaikan. Ya. Dan untuk metode ini semua jenjang bisa. Ya, semua jenjang bisa. Artinya seluruh usia itu bisa diajarkan dengan metode ini. Oke, baik, kita masuk ke senyum 5 ya.
Ya. Nah ini. Nah, itu tadi Pak Ustadz belum punya buku ya. Maaf. Ya. Skema tajwid ya, yang harus dipahami di sini skema tajwid itu tajwidnya adalah qiraat Asim, riwayat Hafs, Thariq Syatibiyah. Ini harus dipahami dulu di sini bahwa tajwid yang diajarkan di metode tasbih itu adalah qiraat Asim, riwayat Hafs, Thariq Syatibiyah. Itu tajwid yang ada di metode tasbih. Jadi kalau nanti ada Ustadz menemukan, oh di sana kok panjangnya 5 harokat, nanti jangan dipertentangkan. Kita sebut 4 harokat karena rujukannya ini. Oke. Dalam standar Arab, lafaz Allah tidak terdapat tanda panjang. Ya. Dalam standar Arab, lafaz Allah tidak terdapat tanda panjang. Tapi tetap dibaca panjang. Oke. Yang mana itu dimaksud? Ya. Nih. Ini Allah nih. Ya. Itu standar Arab itu dia nggak berdiri nih, terus nggak ada alif kecil, tapi tetap dibaca panjang. Nah, kebanyakan jamaah yang kami bimbing, kalau dia baca ini dia baca wallahu karena nggak panjang. Nah, itu dikasih pengertian bahwa dia tetap panjang. Lalu, dalam standar Arab, shot potong adalah simbol hamzah wasal, bukan u. Tidak berfungsi kalau dibaca terus, dibaca a kalau mulai, atau sesuai aturan. Yang mana ini maksud? Nih, shot potong nih. Ini ada shot potong, bukan u. Oke, itu standar Arab. Oke. Lalu dalam standar Arab untuk idgham, ikhfa, iklab, maka huruf nun atau mim atau huruf sebelumnya tidak terdapat sukun. Tanwin fathah dan tanwin kasrah tidak sejajar. Sementara tanwin dhamma 99. Ya. Nih, lihat. Ini ikhfa nih, tanwin ketemu sin, ikhfa. Itu nggak sejajar, nggak sama dengan ini. Itu cetakan Arab tuh. Jadi kalau dia tanda fathahnya begini, ya, itu berarti dia kalau nggak ikhfa dia iklab, kalau nggak iklab dia idgham. Ya, sama nih, mon, ya, pasti di sini kalau bukan huruf idgham, huruf ikhfa atau huruf apa namanya, kalau nggak iklab, ikhfa, ya, yang di sini nih, ya, taruhlah misalnya ketemu dengan qaf, maka dia 99 tuh, bukan begini nih. Kalau yang begini itu pasti dia izhar. Itu untuk cetakan Arab tuh. Jadi kalau dia 69 dia pasti izhar. Tapi kalau 99 antara 3 itu. Kalau nggak idgham, ikhfa, ya, itu dia. Ini kayak begini nih, non mati ketemu fa. Kalau di cetakan Arab itu nggak ada tanda matinya tuh. Ini ikhfa nih. Oke, nih tidak sejajar, berarti dia idgham. Ini nggak sejajar, berarti dia ikhfa. Ya. Jadi kalau nggak idgham, dia ikhfa atau iklab. Oke, ini nih, kan nggak sejajar, dia idgham, ya. Oke, tapi kalau dia sejajar, ya, kalau dia sejajar, pasti huruf sesudahnya itu huruf izhar, ya. Oke. Lalu
Ada huruf tidak punya tanda baca, tidak dibaca. Kalau bahasa tadi itu, kalau nggak numpuk, huruf sama tanda baca nggak numpuk, itu nggak dibaca. Lalu O di atas huruf, maksudnya huruf itu tidak berfungsi. Kalau dia bulat lonjong, berarti kalau berhenti dibaca panjang, kalau sambung dibaca pendek. Gimana maksudnya? Nih, ini kan bulat lonjong ya. Kalau ini bulat aja, O di atas huruf, huruf ini tidak berfungsi. Ya, tapi dalam rosem ada. Maka ulama tajwid kasih tanda begini. Ya, maksudnya nggak berfungsi itu. Tapi kalau bulat lonjong, kalau berhenti dia panjang. Tapi kalau terus dia pendek. Sama juga di Al-Kafirun. Ya. La a'budu wala ana abidun. Kalau teruskan, tapi kalau berhenti panjang. Wala ana. Itu ulama tajwid kasih tanda begini. Kenapa dia tanda begitu? Karena mengamati dari bacaan Rasul. Kalau berhenti dia panjang, kalau terus dia pendek. Gitu. Itu yang dimaksud. Lalu tanda-tanda waqaf pada dasarnya boleh berhenti, boleh tidak. Jadi ada lam alif pada, ini prinsip dasarnya ini. Ya, pada dasarnya boleh berhenti, boleh tidak. Ikuti aja sesuai aturan. Kalau nafasnya kuat, mampu, maka ikuti. Yang boleh berhenti, berhenti. Yang enggak gitu kan. Tapi kalau nafasnya enggak kuat, itu abaikan tanda-tanda itu. Ya, apalagi kalau baru belajar tuh, belajar 2 kata, 1 kata itu dibablas semua. Lalu jika memulai bacaan dari tasydid, maka tasydidnya tidak difungsikan. Contohnya gimana nih? Nih. Ini kan ada tasydid nih. Kalau mulai dari sini, tasydidnya nggak fungsi tuh. Jadi bacanya fiddah, bukan gitu. Maksudnya itu yang tadi tuh. Oke. Aman ya? Oke, ini aman nih. Ada pertanyaan nggak di sini? Kayaknya udah di luar kepala ya. Oke, itu halaman 58. Jadi seorang guru itu memahami persis yang terdapat dalam tanda ini. Tapi di buku ini nggak ada, ini nggak ada nih. Tapi di edisi yang baru ini saya sudah masukkan. Contoh-contoh ini udah masukkan. Oke. Sekarang 59 yang kedua, rumus An-Nur. Iya. Rakyat adalah huruf yang tidak punya tanda baca. Rakyat adalah huruf yang itu rakyat. Kebayang nggak? Di Al-Quran ada huruf tidak punya tanda baca. An-Nur, metode An-Nur memberi istilah rakyat. Oke. Lalu tentara adalah sukun atau mati. Ada helm tentara, ini kayak helm tentara tuh. Kalau dilihat dari atas kan bulat. Kalau dilihat dari depan sepotong. Makanya kan An-Nur itu melihat sisi itu, dia menyebutnya ini sebagai itu tentara. Lalu raja adalah tasydid atau ganda. Ini ada mahkota raja itu, ya kan? Oke, saya ulang. Rakyat adalah ya. Kemudian tentara adalah ya. Kalau raja adalah oke. Sekarang dia bikin rumus. Rakyat kalah sama tentara. Ini ada rakyat. Terus di sini ada tentara.
Rakyat kalah sama tentara. Jadi kalau dia berdampingan, rakyatnya kalah. Nggak bunyi itu. Wal. Itu an-nur tuh. Kalau dalam bahasa tajwid ini kan namanya izhar qamari. Ya. Tapi kita tidak mengistilahkan itu. Wal. Jadi nggak boleh wal atau wa'al. Nggak boleh. Karena rakyat berdampingan dengan tentara. Rakyatnya kalah. Nggak bunyi. Yang kedua, tentara kalah sama raja. Ba ini tentara. Ya kan? Ma ini raja. Dia berdampingan. Kalau dia berdampingan, tentara mesti kalah sama raja. Maka kalau ini dibaca, ba-nya nggak bunyi. Ya, irkam ma'ana. Jadi ba-nya nggak bunyi. Nah, ini disebut kalau dalam tajwid konvensional idgham mutajanisain. Nah, rumus ini idgham mutajanisain, mutaqaribain, mutamathilain itu masuk semua tanpa harus mengenal istilah itu. Ya. Oke. Sampai sini paham ya? Kemudian rakyat kalah sama raja. Ini waw rakyat, alif rakyat, lam rakyat, ada 4 rakyat. Di depannya ada raja. Rakyat berdampingan dengan raja. Rakyat kalah sama raja. Maka ini lewat semua nih. Langsung ke sini kan? Bacanya wa amilusso, bukan wa amilu wa alasso. Tuh. Oke. Ini disebut dengan idgham syamsi kalau dalam tajwid konvensional. Nah, di metode An-Nur itu tidak menyebutkan istilah-istilah itu, tapi ngelihat ciri, oh ini kalah. Ya, rakyat kalah. Jadi rakyat ini nggak pernah menang. Di sini ya, kita bukan bicara politik. Ya. Padahal sesungguhnya kekuasaan itu di tangan rakyat. Tapi kalau di sini rakyat kalah sama tentara. Nih, tentara kalah sama raja. Rakyat kalah sama raja itu. Paham ya sampai sini? 30 juz konsep ini berlaku tuh. Oke. Ada pertanyaan di nomor 2? Aman ya? Ya. Iya, pertanyaan yang sangat bagus untuk di standar kita. Tergantung mushaf apa yang dipakai. Misalnya kau pegang Quran apa nih? Kita lihat Arab, oh berarti dia standarnya Arab tuh pakai. Dia pakai standar Indonesia, berarti ajarkan yang standar Indonesia sesuai dengan rumus yang ada. Ada dia pakai Arab juga, pakai Indonesia juga, ajarkan dua-duanya. Jadi ketemu mushaf mana saja dia jalan gitu. Iya. Ya, itu banyak itu. Dulu banyak. Dia mikir gitu. Ini apa ya? Akhirnya ngambil jurus pamungkas. Shadaqallahul azim. Berhenti dia. Ya. Kenapa? Ini nggak tahu nih. Metode tasbih hadir. Oh, ini dia nih. Gitu. Sehingga mushaf apa yang dia pakai. Tapi kalau kita Indonesia lebih kepada keindonesiaan. Ya. Cuman kalau sudah mau berangkat itu umroh dan dia tidak bawa mushaf, di info tuh. Yang tadi tuh, ini ada tanda-tanda ya kalau di sana pakai Quran ini. Oke. Aman ya ini ya. Oke. Ini yang tadi ditanyakan. Nomor 3, lamnya Allah. Ya. Dan di setiap tajwid itu kalau mau menerangkan secara nyanyian ada juga nyanyiannya. Ya. Ini misalnya nih. Oke, coba
Baca semua, nyanyi semua nih. 1, 2, 3. Ya, itu kalau mau pakai lirik, pakai nyanyian. Kalau enggak, cukup skema aja. Nih, lamnya Allah, jika sebelumnya i, maka lamnya dibaca la. Contoh, bismillah, bukan bismillah. Itu. Oke, jadi kalau ada lafaz Allah, lihat kalau sebelumnya i, pasti dia baca la. Lamnya Allah, kalau sebelumnya a dan u, ya, atau lamnya Allah, kalau sebelumnya a, maka lamnya dibaca lo. Contoh, huwallah, bukan huwallah. Tuh. Kalau sebelumnya u, lamnya dibaca lo. Contohnya, Nasrullah, bukan. Tuh. Aman ya? 30 juz tuh kasusnya begitu. Oke. Kalau mau nyanyi pakai ini tadi. Anak kecil suka tuh nyanyi tuh. Lamnya Allah, lamnya Allah. Ya. Oke, sekarang memulai dari huruf alif yang tidak punya tanda. Sering nggak? Ada kasus di Quran memulai dari huruf alif yang tidak punya tanda baca. Contohnya begini nih. Ini kan memulai nggak ada tandanya. Ini a i u, ini a i u, ini a i u, a i u, a i u, a i u, a i u. Bingung kan? Ini gimana nih? Ya, kalau ahli nahu kayaknya ini langsung paham. Tapi kalau enggak, itu mesti sesuai rumus. Nih. Memulai dari huruf alif yang tidak punya tanda baca. Untuk mengetahui kapan dibaca A, kapan dibaca I, kapan dibaca U, ini jawabannya di halaman 61. Ya. Kalau alifnya yang tidak punya tanda itu sesudahnya huruf lam, maka otomatis dibaca A. Paham nih sampai sini? Jadi alifnya sesudahnya huruf lam, maka otomatis dibaca A. Allazi. Bukan ullazi, bukan illazi. Oke. Kalau sebelumnya sesudah huruf alif, huruf sesudahnya bukan lam. Ya. Maka alifnya untuk menentukan apakah dia a atau i, lihat huruf ketiga. Ya. Ini 1, 2, 3. Lihat huruf ketiga. Kalau tanda bacanya A atau I, maka alifnya pasti dibaca I. Ini if'al, ikhbir. Itu ciri itu. Tapi kalau huruf ketiganya U, ya, yang tidak berdampingan dengan lam, maka alifnya dibaca U. Yang tidak sesuai dengan rumus itu pengecualian. Kita lihat. Ini berdampingan dengan lam, berarti dibaca Allazi. Ini berdampingan dengan lam, berarti alifnya dibaca as-samawat. Oke, bukan is, bukan us. Tapi kalau nggak berdampingan dengan lam, lihat huruf ketiga, tanda bacanya. Nih, kalau tanda bacanya a, i, ya, maka alifnya dibaca i. Maka ini bacanya if'al, ini ikhbir, ini
ittabi'u, ini irkab, gitu. Kalau huruf ketiganya U, 1, 2, 3, huruf ketiganya U, maka alifnya dibaca U. Maka ini bacanya usluk, ini udkhul, ini unzur, ini oke, begitu. Nah, yang tidak sesuai rumus itu pengecualian. Dan itu ada beberapa di tempat Al-Quran. Misalnya ini, itu nih. Coba sama-sama. Ya, kalau dilihat kan mulainya tumina, karena huruf ketiganya U kan. Tapi ini ya Nabi membacanya itu nih kalau mulai dari sini. Nah, kalau ini utumina, coba. Ya, U-nya udah benar karena huruf ketiganya U, tapi ini jadi panjang kalau mulai dari sini. Nah, ini kalau dilihat usmuhu, dilihat ya. Tapi ternyata ini dibaca ismuhu. Ini pengecualian. Ini kelihatannya ubnu kalau sesuai rumus tadi, tapi sesungguhnya dibaca ibnu. Ini kalau dilihat umruun, tapi sesungguhnya dibaca imru. Nah, ini di mana aja nih tinggalnya? Nah, ini dia nih. Itu nih ada 5 di Al-Quran. Utumina ada 1 di Al-Quran. Ismuhu ada 5 di Al-Quran. Ibnu ada 11 di Al-Quran. Terus imruun ada 1 di Al-Quran. Ya, tinggal nanti dilihat tuh. Kalau mau mulai, tapi kalau bingung lewat aja. Ya, gitu. Alhamdulillah. Kira-kira ini aman ini? Ya. Coba tim, ya semuanya masih ingat nyanyiannya? Coba 1, 2, 3. Nah, itu kalau mau nyanyi. Ya, tapi biasanya kalau agak-agak remaja itu senang nyanyi itu. Tapi ada orang tua juga justru malah, ini aja Ustaz pakai nyanyian aja. Kayak di Palembang itu. Ya, nyanyiannya mantap kata dia. Dan lebih cepat dia paham. Oke. Aman sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Aman ya? Sekarang yang kelima, berhenti huruf akhir. Ya. Misalnya ini halaman 62. Jadi semua rumus menghentikan bacaan, rumusnya ada di skema ini 62, halaman 62. Ya. Rahimi kalau berhenti. Ya. Jadi tanda bacanya I, A, U, In, Un atau mati, berhentinya semua sukun. Ya. Ini kalau menerangkan ke muridnya, ke orang yang diajar, begini. Berhenti huruf akhir. Jika tanda bacanya A, I, U, In, Un, mati, maka berhentinya mati. Gitu. Itu kalau menerangkan itu. Ya. Kecuali tak marbutoh. Ya. Kalau tak marbutoh itu nggak langsung mati. Ya, dibuat aha dulu baru dimatikan. Ya kan?
Oke. Ini berhenti huruf akhir. Jika hurufnya tak marbutoh, apapun tanda bacanya, a, i, u, in, un, atau an, semua, maka berhentinya ha mati. Tuh, 30 juz tuh begitu. Lalu, berhenti huruf akhir. Hu panjang, hi panjang. Lahu, bihi. Ya, kalau berhenti, itu pasti bunyi ha mati. Contohnya nih, wa'addadahu. Kalau berhenti, ya begitu. Nggak boleh berhenti juga, wa'addadahu. Salah dia. Aturannya begitu. Kalau yang tak marbuto tadi, lumazatin. Kalau berhenti, ya lumazatan. Berhentinya, ya semua bunyi ha mati. Apapun tanda bacanya. Sekarang, berhenti huruf akhir, tanda bacanya a panjang, i panjang, u panjang nih, semua tanda. Maka berhentinya panjang. Ya. Maka berhentinya panjang. Misalnya ruja'a, berhentinya ya. Kecuali hu sama hi, kan ini panjang nih. Kalau ini ha mati. Oke. Terakhir, berhenti huruf akhir, an. Ya, an. Ini kan belum ada an di sini kan? An berhenti. Maka berhentinya n-nya buang panjang 2 harokat. Afwajan berhentinya. Oke, begitu cara menyampaikan ini. Tapi kalau mau apa namanya? Nyanyiannya ada nih. Ya. Coba semua nyanyi, bisa? 1, 2, 3. A, I, un, A, I, U, in, un mati, maka berhentinya pun mati, kecuali maka berhentinya ha mati. Terus? Berhenti huruf akhir, jika hurufnya tak marbutoh, apapun tanda bacanya, maka berhentinya ha mati. Berhenti huruf akhir, jika hurufnya hu panjang dan juga hi panjang, maka berhentinya ha mati. Berhenti huruf akhir, jika tanda baca a panjang, i panjang, u panjang, maka berhentinya pun panjang, kecuali hu panjang dan juga hi panjang. Berhenti huruf akhir, jika tanda bacaan stop, maka berhentinya n buang, lalu dibaca panjang, kecuali tak marbutoh, maka berhentinya ha mati. Itu apa namanya, lirik kalau mau pakai lagu. Tapi kalau enggak ya kayak tadi. Ya, tinggal nanti kita mainkan mau pakai lagu apa enggak gitu kan. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Nanti setelah ini aman, kita masuk ke sini, baca 1 kata 2 kata, kita mainkan ini yang tajwid ini. Aman ya? Oke, sekarang tanda wakaf, Ahmad tinggal baca aja. Kalau ini mim mesti berhenti, qaf lam ya berhenti lebih utama. Kalau ini boleh berhenti di salah satu tanda. Kalau ini berhenti, boleh berhenti, boleh pula disambung. Ini disambung lebih utama. Ini dilarang berhenti, ya. Tanda akhir surah atau tema tertentu. Ain sakta berhenti sejenak tanpa nafas. Ya.
Ini yang sampai 7 ini yang tadi itu di awal. Kalau napasnya oke, ikuti aturan mainnya. Tapi kalau tidak, apalagi baru belajar, itu diabaikan aja. Oke. Aman ya? Kemudian, ini huruf mantul. Qalqalah. Nih, ini yang suka bermasalah juga di kita nih. Banyak sekali orang itu tidak memfungsikan itu. Padahal Rasul itu dengan jelas dan tegas, qalqalah itu jelas. Ya. Oke. Coba nyanyi. 1, 2, 3. Ya, nih. 1, 2, 3. Iya. Jadi lihat, jim menjadi je. Coba sama-sama jim menjadi je. Sama-sama? Jim menjadi je. Dal menjadi de. Dal menjadi de. Ba menjadi be. Ba menjadi be. Qaf menjadi ko. Qaf menjadi ko. To menjadi to. To menjadi to. Ah. Tajri, ahad, kasab, falaq, at'amahum. Itu namanya qalqalah. Qul huwallahu ahad. Salah. Qul a'udzu birabbil falaq. Udah salah tuh. Yang benar, coba sama-sama yang benar. Ya, dari qul 1, 2, 3. Ya, ada koknya. Itu baru benar tuh. Ya, ini kadang terabaikan karena ketidakfahaman soal cara Nabi membaca di sisi itu. Ya, menjaga huruf qalqalah itu bagian dari hafizul Quran. Oke, aman ya. Jadi caranya begitu menerangkan ini. Kita tidak terlalu berteori. Qalqalah apa itu enggak. Ya, langsung aja jim jadi je, dal jadi de. Kapan enggak begitu berarti enggak benar. Ya. Oke. Ini otomatis dengung 8. Non mati, mim mati, otomatis dengung. Dengung itu apa? Versi metode tasbih dengung itu lama bunyi n, lama bunyi m. Ya, misal wan nas, coba. Ya, jadi kalau teorinya begini, orang yang nggak suka, tidak suka mendengungkan ini, kita baca satu huruf. Wah. Coba sama-sama. Wah. Ada ganda lama. Berarti wan, kan ganda lama katanya. Ya, setiap nun tasdid itu gandanya lama. Ada ganda lama. Ya, wan. Coba. Oke. Nas. Bisa? Coba satu kata. Saya satu huruf. 1, 2, 3.
Nah, begitu ya. Baru kalau sudah lancar digabung. Coba 1, 2, 3. Ya, jadi kapan ada nun tasdid kemudian nggak lama itu salah. Qul a'udzu birabbin nas. Lewat aja. Karena dengung itu prinsipnya bunyi n-nya lama. Oke. Yang benar coba 1, 2, 3. Itu ya. Terus mim tasdid sama. Satu kata, satu huruf ha. Oke, ganda lama. Jadi oke, terus ya. Jadi kalau digabung ya, kalau berhenti bunyi taknya gimana? Mati. Ha. Coba. Ya, hammalah. Coba. Gimana? Aman? Aman. Sampai sini. Ada pertanyaan nggak? Kayaknya di luar kepala semua nih. Insya Allah. Gimana nyanyiannya? Coba sama-sama. 1, 2, 3. Ya, itu kalau mau nyanyian. Tapi kalau enggak cukup yang tadi. Oke. Terus dengung M, ya. Dengung M. Ini masih kuat untuk nerima ini. Ini kan agak berat ini. Tapi dengan metode tasbih dengan skema ini insya Allah menjadi lebih ringan tuh. Ya. Coba mim mati. Bertemu mim, maka bunyi M. Dengung. Itu. Dengung itu apa? Lama bunyi M. Ya. Contoh amanahum min. Coba. Ya. Kapan dia di sini nggak lama? Amanahum min. Berarti nggak dengung tuh. Bisa berhadapan sama mungkar nakir. Ya. Ya. Ini saya menerangkan ini. Seperti saya menerangkan ke orang-orang yang baru saya ajar. Begitu. Caranya begitu. Kalau dia kelihatannya senang dengan nyanyian, ya pakai nyanyian gitu. Ya. Oke. Mim mati. Bertemu ba, maka bunyi M. Dengung. Ini alurnya ya. Nih ketemu ba, terus dengung. Ya. Contoh. Baca. Ya, jadi M-nya karena ketemu ba. Lama dia. Hum bada'ukum. Jadi kapan ada yang baca hum bada'ukum berarti tidak dengung. Berarti salah dia. Karena Nabi mendengungkan, melamakan di situ. Oke. Mim mati. Bertemu selain mim dan ba. Maka bunyi M. Tidak dengung. Ya, contohnya tidak dengung maksudnya apa? Tidak lama bunyi M-nya gitu. Ada orang itu dengung apa ya Ustadz?
Dengung itu antara dua tuh, bunyi N sama M yang lama. Dan kalau N itu ada perubahannya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Ini antum sebut dengan izhar syafawi, ini antum sebut dengan ikhfa syafawi, ini antum sebut dengan idgham mimi. Tapi di metode tasbih tidak terlalu menerangkan itu untuk orang-orang yang baru. Tapi kalau untuk pengajar, seyogyanya mencari rujukan bahwa ini namanya idgham mimi dan seterusnya. Ada pertanyaan? Oke. Ini cara ini ya, cara metode tasbih. Ini nyanyiannya balonku ada 5. Dengung mim mati itu dan seterusnya. Oke. Sekarang dengung N. Ya. Halaman 10. Dengung N. Non mati. An in un. Bertemu. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, kof, kaf. Maka bunyi N samar dan dengung. Ya, jadi kalau ada nun mati dari 4 tanda ini, salah satunya muncul di Al-Quran, lihat huruf sesudahnya. Kalau huruf sesudahnya salah satu dari huruf yang di kotak kuning ini, maka pastikan bunyi N-nya samar dan dengung. Misal, sama-sama min, lagi min, tin. Kalau disambung ada nun mati ketemu to. Sama-sama nun mati. Bertemu. To. Maka bunyi N samar dan dengung. Dengung itu apa? Lama. Jadi bunyi N-nya disamarkan dulu satu, baru yang kedua dilamakan. Min. Coba sama-sama. Oke, subhanallah. Aman sampai sini? Oke, ini yang antum sebut dengan ikhfa. Ya. Lalu nun mati. An in un. Bertemu. Ba. Maka bunyi N menjadi M dan dengung. Lihat alurnya nih, panahnya ke sini, terus panahnya ke sini. Ya, jadi nun mati ketemu ba, bunyi N-nya menjadi M. Ini perubahan bunyi nih. Ya, menjadi M dan didengungkan. Contoh, min. Ba'd. Ada nun mati ketemu ba kan? Nun mati. Bertemu ba. Maka bunyi N jadi M dan dengung. Baca. Ya, saya tanya, dengung itu apa? Lama bunyinya. Jadi kalau ada yang baca mimba di, benar nggak? Ya, nggak benar karena dia nggak lama. Baru dia rubah menjadi M. Itu dia yang harus dibuat hati-hati. Oke, sekarang non mati. An in un. Bertemu. Mim. Nun. Waw. Ya. Maka bunyi N masuk. Bertemu mim jadi M. Jadi bunyi N-nya kalau ketemu mim itu jadi M. Bertemu nun tetap bunyi N. Karena dia sama-sama. Tetap bunyi N ketemu bunyi N ketemu N kan. Oke. Bertemu waw. Maka menjadi W. Jadi bunyi N-nya menjadi W. Ya. Bertemu ya. Maka bunyi N-nya jadi Y. Ya, dan ya, dengung. Dengung itu apa? Lama. Contoh misalnya min, coba. Wali.
Ini nun mati. Sama-sama. Bertemu waw. Maka bunyi n. Jadi w. Dan dengung. Dengung itu apa? Jadi setelah dirubah menjadi w, dibuat lama. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Itu namanya idgham bi gunnah. Subhanallah. Ya. Oke. Ini salah satu contoh aja. Terus nun mati. An in un. Bertemu. Lam. Ro. Maka bunyi n. Masuk. Bertemu lam. Jadi l. Bertemu ro. Jadi r. Jadi kadang bunyi n ini jadi l kalau dia bertemu lam. Jadi r kalau bertemu ro. Terus dan tidak dengung. Berarti nggak lama. Tidak dengung berarti tidak lama. Oke. Coba man. La. Ini non mati ketemu. Coba non mati. Bertemu. Lam. Maka bunyi n. Jadi l. Dan tidak dengung. Maksudnya tidak dengung? Oke, coba baca. Begitu cara menerangkan versi metode tasbih, skema tajwid. Oke. Aman. Terus nun mati. An in un. Bertemu. Ha. Kho. Ain. Ghain. Ha. Hamzah. Maka bunyi n. Jelas. Dan tidak dengung. Ya, non mati ketemu ha. Bunyi n-nya jelas dan tidak baca. Ya, kalau ada yang baca minhum. Benar apa salah? Ya, kenapa salah? Ya, karena bunyi n-nya tidak dengung, tidak boleh lama. Oke, sekarang nun mati saja. Bertemu waw, ya, dalam satu kata. Oke. Nun mati saja bertemu nun atau waw dalam satu kata. Ya. Maka bunyi n jelas dan tidak dengung. Contoh ad-dunya. Ini ada nun mati kan? Bertemu ya, satu kata. Bunyi n-nya jelas dan tidak dengung. Itu yang kalau kita baca Rabbana atina fid dunya. Itu. Ada 4 kata nih, ad-dunya, kinwanun, sinwanun, bunyanun. Ya, itu ada 4 itu. Aman sampai sini? Oke. Ini biasa kita belajar ini bisa tahunan nih. Belajar ini. Kita ini cuman berapa menit tadi. Ya. Insya Allah mudah-mudahan sih ada pencerahan baru. Oh begitu ya. Dengung itu begitu versinya metode tasbih. Ya. Nyanyiannya nih. Nun. Halo, halo Bandung. Nun mati atau an in un. Dan seterusnya gitu ya. Ya. Ini agak banyak nih. Oke. Sekarang. 10. Ada pertanyaan nggak tadi? Nih. Ada pertanyaan? Ustadz, tim tasbih kayaknya udah di luar kepala semua ya. Tambahan-tambahan. Oh, begitu ya caranya. Iya. Aman ya? Oke. Nih, berikutnya adalah tanda panjang.
Ya. 10 tanda panjang dan ukurannya. Jadi kalau ditanya di Quran itu ada berapa tanda panjang? Ada 10. Kalau nggak tahu 10 ini berarti bermasalah tuh cara panjang pendeknya tuh Al-Quran. Ya. Di metode tasbih diajarkan itu. Mana 10 tanda panjang ini? Fathah alif bengkok, kasro ya sukun, dhamma waw sukun, fathah berdiri, kasro berdiri, dhamma terbalik, an berhenti, ai dan au bertemu sukun tidak asli. Hitung 10 tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini yang standar Indonesia. Ini standar Arab nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 tuh. Oke. Jadi tanda panjang ada 10. Sekarang pertanyaan berikutnya. Setiap ada tanda panjang, coba sama-sama. Pasti ada ukurannya. Oke. Tadi kan baru tahu nih tanda panjang. Dengan belajar tanda baca, kita tahu oh ini tanda panjang. Nah sekarang setiap ada tanda panjang pasti ada ukurannya. Nah ukurannya itulah yang dipadukan pada saat membaca. Berapa mesti dia ukurannya, begitulah kita bacanya. Oke. Sekarang pertanyaannya, bagaimana bisa tahu bahwa itu 2 harokat? Bagaimana kita bisa tahu bahwa itu 4 harokat? Bagaimana kita bisa tahu bahwa itu 6 harokat? Bagaimana kita bisa tahu bahwa itu boleh 2, boleh 4, boleh 6? Cirinya seperti apa? Ya. Kalau baju biasanya mau tahu ukuran XL gimana caranya? Ya, ada ukurannya kan, ada kelihatan gitu ya. Tapi yang sudah biasa dia cuma nyedengin. Oh ini bukan XL ini. Ya, karena dia udah tahu tuh ukuran itu. Oke, sekarang untuk tahu 2 harokat, ya. Ini kotak ini isinya apa? Ada 3 ya, ada 3. Pertama sukun, yang kedua tasydid, yang ketiga ulang. Yang pertama, yang kedua, ketiga. 3 ini sesudah panjang, salah satu dari 10 ini sesudahnya tidak hadir ini, nggak ada hamzah, nggak ada sukun, nggak ada tasydid, pasti 2 harokat. Ya, contoh nih ko kan panjang. Halo, ko panjang nggak? Ya, sesudahnya ada hamzah, ada tasydid, ada sukun. Pastikan ko itu 2 harokat. 2 harokat itu berarti 2 hitungan, 1, 2. Jadi kalau mau latihan itu bikin angka di depan 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya ingat ini tajwidnya tajwid Imam Hafiz Thariq Syatibi ya. Ya jadi kita sebut 2, 4, 6. Mungkin ada sering mendengar panjangnya 5 gitu ya. Oke. Alhamdulillah. Jadi 2 harokat itu sesudah panjang tidak bertemu apa? Sukun, hamzah. Oke, 3 hal ini. Sekarang 4 harokat cirinya gimana? Sesudah panjang bertemu hamzah. Ini sya, sesudahnya apa? Berarti berapa sya-nya nih? Ya, dipastikan 4. Nah, itu yang ada di dalamnya mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad silah tawilah, itu semua di sini nih. Yang 4 harokat. Oke. Lalu yang 6 harokat bagaimana? Ya.
bertemu sukun asli atau tasydid dalam satu kata. Oke. Jadi bertemu sukun asli atau tasydid dalam satu kata. Ya. Ini do, panjang nggak nih? Panjang. Sesudahnya ada apa nih? Tasydid. Satu kata, maka do-nya itu mesti 6 harokat. Nggak boleh kurang. Dol. Gitu ya. Jadi do ini berapa panjangnya? Kenapa 6? Bertemu tasydid dalam satu kata. Jadi kalau ditanya kenapa 2 harokat? Jawabannya mesti ke sini, halaman 68. Kenapa 4 harokat? Jawabannya mesti ke sini, halaman 68. Kenapa 6 harokat? Jawabannya mesti ke sini di halaman 68, ya. Kenapa boleh 2, boleh 4, boleh 6? Jawabannya mesti ke sini, ya. Oke, sekarang bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa itu panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6? Caranya gimana? Sesudah panjang bertemu sukun tidak asli. Contoh misalnya lina. Coba sama-sama. Lina. Kalau berhenti dibaca na apa baca sukun? Sukun. Jadi bacanya ya, itu namanya panjang bertemu sukun tidak asli. Karena aslinya fathah. Tapi kalau berhenti dia sukun. Kalau kasusnya ada panjang bertemu sukun tidak asli, maka panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Inilah yang menerangkan 30 juz Al-Quran itu ukuran panjang pendek. Untuk tahu di sini baik 10 tanda panjang maupun ukuran-ukurannya hanya diterangkan dalam satu halaman di halaman 68 di metode tasbih. Ada pertanyaan nggak? Ya. Harokat yang 5 dia gabung di sini. Itu untuk torik yang lain. Ini kan makanya tadi saya bilang ini yang kita terangkan itu adalah Imam Hafiz dari Asim, toriknya Syatibiyah. Jadi dia sebut 2, 4, 6. Yang lain yang nyebut 5 itu biasanya di sini. Yang sesudahnya ada Hamzah. Di situ ketemunya tuh. Jadi jangan dipertentangkan gitu. Oh, itu yang 5 torik yang lain. Kalau yang di metode tasbih dia nyebutnya itu tadi rujukannya. Ya. Itu supaya menghindari perdebatan. Sebenarnya iya juga tuh dari ulama sana dia sebutnya 5 harokat. Ya, tapi kalau dari ulama ini sebutnya 4 harokat. Oke. Aman? Ya. Jam 1 kita istirahat 10 menit. Jam 1 lewat 5 menit. Kita istirahat 10 menit karena setengah jam kita jalan menjelang sholat zuhur, sholat asar kita selesaikan. Ya, biar ini sarap, minum-minum dulu. 10 menit. Jadi kalau istirahat nggak ada yang masuk di asrama ya. Ya di sini-sini aja. Ya, kita istirahat sejenak, kita sambung lagi sesudah ini. 10 menit sesudah itu kita masuk kembali. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini selesai. Kita lanjut lagi. Ini kalau nyanyiannya begini. Tanda panjang itu ada 10, standar Indonesia dan juga standar Arab. Itu kalau nyanyiannya tuh, ya. Fathah alif bengkok. Itu yang tadi kita hitung nih, 1 2 3. Kasroya sukun dhamma waw sukun
Fathah berdiri, kasro berdiri, doma terbalik, an berhenti. Ai dan au bertemu, sukun tidak asli, itu standar Indonesia. Jadi ini standar Indonesia nih semua nih. Ya, itu bahasanya. Kalau barangnya, ini tadi barang ini. Sebutannya dalam nyanyian ini. Kayak gitu dan seterusnya. Tapi saya bukan ngajarin nyanyi. Kita bukan ngajarin orang nyanyi, bukan. Kalau dia suka pakai. Ada audionya, nanti bisa diminta nih sama kawan-kawan. Audionya kalau mau nyanyian-nyanyian ada tuh. Ya. Bahkan materi ini kalau dibutuhkan kita kasih. Materi ini nih dikasih dalam bentuk PDF. Gitu. Oke, sekarang nun kecil di bawah alif. Ya. An, in, un. Ya, tanwin. An, in, un. Coba sama-sama. An, in, un. Bertemu. Alif, yang tidak punya tanda baca di awal kata. Sesudahnya ada sukun atau tasdid. Ya, jadi itu ciri-cirinya tuh. Ada an in un. Karena an in un itu pasti di akhir kata tuh. Sesudahnya ada alif tidak punya tanda baca. Yang sesudah alif itu ada sukun atau tasdid. Mana contoh barangnya ya? Ini. Ron. Ya kan? Sesudahnya ada alif. Jadi tanwin fathah bertemu alif, yang sesudah alif ada sukun. Tuh. Maka an jadi ani, in jadi ini, un jadi uni. Ya, contoh khaira, al-wasiyah. Kalau digabung khairanil wasiyah. Begitu ya. Ya. Yauma iz al-masaq. Yauma izinil masaq. Salasah. Ini tun, kalau berhenti bunyi hak mati. Ya. Intahau. Ya, ini alifnya tidak berdampingan dengan lam. Berarti lihat huruf ketiga. Huruf ketiganya A, alifnya dibaca I. Intahau. Kalau digabung, ini tunnya jadi tuni. Salah satu tahau. Ya, bunyi ini hanya kalau terus. Kalau memulai tidak berfungsi nun kecil ini. Ya. Cetakan Indonesia nun kecil ditulis, tapi cetakan Arab tidak ditulis. Jadi mesti tahu rumus ini. Ya. Kasusnya di mana aja? Kasusnya nih. Ada berapa tuh? 43 ya di Quran kurang lebih. Nah, itu bisa diamati. Ini banyak juga diabaikan oleh pembaca Quran nih. Padahal itu pengaruh. Kalau kita benarkan bacaannya, itu sama dengan hafizul Quran, memelihara Al-Quran, insya Allah. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ini bisa ya? Iya. Ini bertemu alif tidak punya tanda baca di awal kata atau hamzah wasol. Ya. Hamzah wasol. Hamzah wasol
Kalau dia terus dia nggak bunyi, tapi kalau dia mulai dia bunyi, itu hamzah wasal. Ya. Kalau hamzah qata, ya, itu dia terus atau mulai sama-sama bunyi. Ada tanda bacanya biasa. Iya, ya. Oke. Aman? Aman ya. Nyanyiannya ini. Nun kecil di bawah alif, an in un bertemu alif, tak punya tanda baca yang berada di awal kata, dan seterusnya, ya. Bukan ngajarin nyanyi, tapi nyanyi itu opsi. Kalau suka pakai, kalau enggak sudah tinggalkan. Ya, terus huruf hijaiyah awal surah. Ya, ini di sini di halaman 71. Di situ ada alif, lam, ada 6, berarti 6 harokat. M-nya ada 3, berarti dia dengung. Ya, lama. Mim ada 6, berarti dia 6 harokat. Ya, bagaimana keterangannya? Begini nih. Ya. Alif lam mim. Coba sama-sama. Ya, jadi kalau dengung berarti kan udah tahu tuh harus lama. Ya. Ini alif tidak panjang, alif. Lam 6 harokat. M dengung. Mim 6 harokat. Ya. Oke. Kemudian alif tidak panjang. Lam 6 harokat. M dengung. Mim 6 harokat. Mim ada M-nya lagi, tidak dengung. Mim ketemu sod, ya. Kemudian sod 6 dan tebal. So pakai O. Kemudian de kolkolah nih. Coba 1, 2, 3. Nah, gitu ya. Tulisan di Quran begini, tapi dia sesungguhnya begini bacanya. Oke. Alif tidak panjang, lam 6 harokat, M tidak dengung, ro 2 dan tebal. Oke, coba baca. Oke, kemudian alif tidak panjang, lam 6 harokat, M dengung, mim 6 harokat, M tidak dengung, ro 2 dan tebal. Oke, coba baca 1, 2, 3. Oke, baik. Kaf 6 harokat, ha 2, ya 2, ain 6 harokat, N-nya dengung samar, sod 6 dan tebal, de kolkolah. Coba baca 1, 2, 3. Iya, gitu. Terus to 2 dan tebal, ha 2. Coba. Oke. Terus to 2, sin 6. Coba. Oke. Terus to 2, sin 6, N berubah menjadi M dan dengung, ya. Mim 6 harokat. Coba baca 1, 2, 3. Oke, baik. Ya 2, sin 6. Coba.
Ya, jadi kapan ada mimpin Yasin, ya-nya lebih panjang daripada sin-nya, berarti menyalahi aturan. Ya. Ketawa Pak Haji. Ini suka salah nih. Ya, kita maklumin aja. Yang pernah belajar, kalau bisa kita luruskan, kita luruskan. Kalau enggak, paling tidak kita benarkan kita punya bacaan. Oke. Ini 6 dan tebal, D-nya kolkolah. Coba 1, 2, 3. Oke, terus H2 mim 6 harokat. Coba. Oke, terus H mim yang ini sama tadi ya. Ini ainnya 6, nunnya dengung samar, sinnya 6, n-nya dengung samar, qaf 6 harokat. Ya. Coba dari sini. Nah, ini dengung nih, nun mati ketemu sin. Coba. Ain si. Ya, ini hati-hati nih. Ai 6. Nun mati ketemu sin. Samar tuh. Sin 6, nun mati ketemu kop, dengung samar lagi. Ya, jadi tuh hati-hati. Ain sin qaf. Coba. Oke, begitu kira-kira ya. Lalu ini 6 harokat. Ya, ini 6 harokat. Ya, jadi 14 kasus itu huruf hijaiyah awal surah. Cara membacanya di sini. Ya, ada di halaman berapa di metode tasbih? 71. Situ sudah ada keterangan tuh ya. Cuma tidak sedetil di slide kita. Ya. Kemudian yang terakhir 72. Bacaan gharib. Ya. Bacaan gharib. Ada namanya imalah, bacaan miring, majreha. Ada namanya sakta, berhenti sejenak tanpa napas. Ada namanya tashil, ya. Hamzah kedua dibaca tidak jelas, ya. Kemudian ismam, maju bibir saat dengung la tak manna, maju, ya. Kemudian ada nakal al-hujurat, ya, bi salismu, ada badal atau ganti fis samawati tuni, kemudian wayab sutu diganti dengan sin basto. Ya, kita lihat di sini. Ya, sama-sama. Bismillahi majreha wa mursaha. Coba. Tulisannya majroha. Oke. Kemudian ini ke sini, berhenti sejenak. Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzir. Coba 1, 2, 3. Ya gitu, sakta tuh. Jadi berhenti sejenak tanpa ngambil nafas. Terus mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Coba 1, 2, 3.
Iya, begitu. Wa qila man raqo. Coba 1 2 3. Jangan langsung ro. Wa qila man raqo. Coba 1 2 3. Jadi 2 ketukan, 2 harokat. Kallabal rana ala qulubihim. Coba. Iya, oke, itu sakta. Sekarang tashil. A yang kedua itu nggak jelas. Ya, laula fussilat ayatuhu a'jamiyyu wa arabi. Ya, coba 1 2 3. Ya, di sini hu panjangnya 4 karena sesudahnya ada hamzah gitu, walaupun tidak ada tanda itu ya. Oke. Ini bukan a'jami, bukan. Tapi a'jami. Coba. Begitu yang benar di sini. Beda dengan a'anzartahum. A-nya dia jelas. Oke. Sekarang ini pada saat dengung itu manyun, ya, jadi seolah-olah mulut itu mau mengucapkan harokat dhammah, ya. Ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Coba 1 2 3. Jadi isbam itu nggak merubah bunyi, cuma itu aja tuh. Ta'manna, ya. Jadi seolah-olah mengucapkan dhammah, ta'manuna gitu. Cuma dia dengung, ta'manna gitu. Itu ismam. Terus ini bukan bi'sal ismu, bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Coba. Oke, kemudian fis samawat. Ya, kalau disambung nih fis samawati tuni. Coba. Kalau dimulai ini jadi bacanya ituni bi kitab. Oke, begitu. Yang kelihatannya utuni kan? Oke. Kemudian shotnya ganti sin. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Coba. Iya, terus ini shotnya ganti sin. Wazadakum fil khalqi bastatan fadhkuru. Ya, ini bacaan gharib yang dimunculkan di sini. Ini masih banyak lagi yang lain. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.